Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik yang saya hormati Ketua KPU Kota Dumai serta jajaran, ada Pak Edi dan Pak Parno. Selanjutnya Kapolres Kota Dumai, Pak Kabaop, Pak Ibu Polsek, dan jajaran Polres yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Dandim juga yang mewakili, Pak Babin yang hadir di sini. Selanjutnya juga perwakilan dari KPU Provinsi Riau dan jajaran sekretariat KPU Kota Dumai serta LO partai yang hadir atau LO pasangan calon. Alhamdulillah bisa hadir di sini untuk mengikuti proses simulasi ini. Dan sahabat-sahabat saya PPK, Panwascam dan KPPS juga hadir hari ini yang saya banggakan. Baik, tentunya hari ini adalah hari yang penting dalam pelaksanaan atau persiapan kita untuk pemungutan dan penghitungan suara yang diagendakan dalam tahapan tersebut ada di 9 Desember tahun 2020 ini. Sedikit cuma saya menginformasikan kepada jajaran kita, seluruh penyelenggara pilkada ini, dan untuk pengawas pemilu juga yang ada di Kecamatan Bukit Kapur, bahwasanya pemungutan dan pemilihan ini, penghitungan ini adalah hal yang baru dan tentu sangat-sangat luar biasa. Hal yang belum pernah kita pikirkan sama sekali, dan ini terjadi di Pilkada Serentak 2020 ini. Untuk itu, kepada sahabat-sahabat sekalian, baik PPK, KPPS, Panwascam, bahkan juga nanti ada PPS-nya, ada 12 hal baru yang harus kita mengerti dan tentunya kita taati di TPS nanti pada saat hari pemungutan dan pemilihan suara ini. Yang mana salah satunya berkenaan dengan tentu protokol COVID. Dari 12 hal baru ini yang belum pernah kita alami dan kita belum berpengalaman di sini, tentu saya minta kepada kawan-kawan KPPS yang selaku pelaksana di tingkat TPS, hendaknya ini bisa memahami dan mengerti dan bisa mengimplementasikan 12 hal baru ini di TPS. Karena ini adalah upaya dalam pencegahan protokol kesehatan atau penyebaran COVID-19, yang mana di antara 12 hal baru tersebut tentunya bagaimana pemilih untuk hadir di TPS, yang mana tentu harus menggunakan masker, mengatur jarak, dan mencuci tangan, mengukur suhu. Dan jumlah TPS juga dibatasi pemilihnya, DPT-nya 500, dan ada wajib menggunakan sarung tangan, serta juga tinta yang akan dicelupkan pada pesta-pesta atau pemungutan surat suara atau penghitungan suara yang metodenya dengan celup, hari ini main tetes. Nah, ini adalah hal yang wajib diamanatkan kepada kita selaku penyelenggara untuk diterapkan di TPS nantinya. Nah, hal-hal yang wajib inilah, hal yang baru inilah tentu kita butuh pemahaman, tentu kita juga harus mengerti tentang apa yang akan kita lakukan nantinya ketika di hari H atau di tanggal 9 Desember 2020 nanti. Selanjutnya juga dari
analisis kita potensi kerawanan di hari H itu tersebut, juga bagaimana yang hari ini kita simulasikan dalam kondisi hujan. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya untuk masuk ke TPS kita harus berjejer dengan jarak 1 meter 1 meter. Nah, kebiasaan kita tentu hari hujan akan berlindung di luar TPS yang akan bisa berpotensi untuk terjadinya kerumunan seketika. Nah, hal-hal ini juga harus kita antisipasi bagaimana ketika dalam kondisi hujan seperti saat ini. Nah, ini upaya yang harus tentunya kita pikirkan karena mengingat curah hujan di Desember ini cukup tinggi. Nah, jangan sampai hanya untuk berteduh terjadi kerumunan di luar TPS. Ini yang harus kita pikirkan, bagaimana cara kita di TPS untuk mengantisipasi hal ini jangan sampai terjadi. Dan untuk selanjutnya juga yang menjadi potensi rawan, bahwasanya dengan penjadwalan pemilih yang tidak taat waktu atau tidak tepat waktu kehadirannya di TPS, jangan sampai ini menjadi perdebatan antara KPPS dengan pemilih yang bersangkutan. Nah, ketika terjadi perdebatan tentu akan memancing atau memunculkan perbuatan-perbuatan atau peristiwa yang tentunya tidak kita inginkan terjadi di TPS. Hal-hal ini juga harusnya kita antisipasi dan kita upayakan bagaimana cara mengantisipasi ketika hal-hal sedemikian rupa terjadi di TPS. Tentu kita berangkat pada niat agar semua kegiatan ini berjalan lancar, sukses, dan tidak ada menyisakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di TPS. Nah, saya pikir tingkat koordinasi kita juga harus kita tingkatkan di jajaran KPPS, di jajaran TPS. Artinya semua hal-hal yang terlibat stakeholder di TPS hendaknya kita berkumpul jangan saja pada saat di TPS atau pada pagi 9 Desember 2020 tersebut. Setidak-tidaknya ada kegiatan seperti mapping di TPS atau di sore di saat pembuatan TPS agar kita di sesama instansi atau sesama stakeholder yang terlibat di TPS sudah bisa saling mengenal, sudah bisa saling mengetahui, minimal untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang kemungkinan terjadi seperti saya sampaikan tadi. Nah, harapan kami tentu ini bisa kita lakukan di saat pada proses pendirian TPS nanti atau pada proses pendistribusian logistik ke TPS. Tentu kita pada saat itu seluruh stakeholder berkumpul pada satu titik mana TPS yang akan diantar di alamat-alamat TPS yang akan ditetapkan atau didirikan oleh KPU dan jajarannya. Mungkin itu saja yang bisa saya informasikan, dan sekali lagi saya himbau kepada rekan-rekan, dan ini untuk bisa disampaikan kepada KPPS kita bahwasanya upaya-upaya curang itu saja bisa berhadapan atau bisa saja terjadi dengan kekhilafan-kekhilafan kita di saat penghitungan surat suara. Dan dari kesempatan ini saya informasikan bahwasanya ada sanksi pidana juga kepada rekan-rekan KPPS dan PPS dan PPK. Nah, untuk itu saya berharap kepada kita selaku jajaran penyelenggara pemilihan ini hendaknya menjaga
independensi kita, netralitas kita, dan jangan sampai peristiwa-peristiwa pidana sampai kepada diri kita dalam melaksanakan tugas ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk tetap menjaga integritas dan netralitas kita dalam melaksanakan tugas kita nantinya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jajaran KPU Kota Dumai, Pak Kapolres, Pak Dandim, dalam upaya kita melaksanakan tahapan pilkada ini, dan ini kita berada di penghujung. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan untuk suksesnya pilkada Kota Dumai bisa terwujud, dan tentunya tanpa menyisakan permasalahan-permasalahan dalam hal pesta demokrasi untuk di daerah kita ini. Baik, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Andai kata ada hal-hal atau yang saya sampaikan tidak berkenan pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam melaksanakan tugas. Namun yakinlah bahwa upaya-upaya kami tetap pada niat yang sama kita bersama untuk menyukseskan pilkada ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.